Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semua. Bagaimana kondisi kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga selalu kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan selalu dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta. Persiapan penilaian tengah semester genap. Pengertian kongruen dan sebangun. Kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Artinya bentuk dan ukurannya sama. Kesebangunan adalah bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama, artinya sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dua bangun kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun sebangun belum tentu kongruen. Transformasi meliputi pencerminan, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pada pencerminan, hasil pencerminannya adalah kongruen, hasil dilatasi atau pergeseran adalah kongruen, kemudian hasil rotasi atau putaran adalah kongruen, dan dilatasi atau pembesaran dan pengecilan hasil dilatasinya sebangun tetapi tidak kongruen. Nah, manakah di antara bangun di atas yang kongruen? Nah, dua bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga kita bisa mengerjakan dengan memberi kode sudut untuk masing-masing gambar. Nah, kita perhatikan di sini. Ini 50, kemudian sudut di sini juga 50. Nah, sudut yang berdekatan ini besarnya 180, sehingga di sini 130. Kemudian ini 50, di sini juga 30. Seratus 30, 50, 60, 120. Kita lihat dari dua gambar ini, yang panjang sisinya sama, yaitu sama-sama 5, antara 1 dan 3, kita cek sudutnya 50, 130. Nah, berarti dari dua gambar ini yang kongruen adalah gambar 1 dan gambar 3. Mencari sudut yang tidak diketahui dari dua trapesium kongruen. Jika kedua bangun kongruen, tentukan nilai X, Y, dan Z. Lihat gambar yang warna hijau. Nah, X sama dengan 180 dikurangi 70. Hati-hati. Di sini X adalah 180 dikurangi 70, sudut yang berdekatan ini 70, sehingga X adalah 110. Kemudian Y sama dengan 180 dikurangi 130. Hati-hati, ini pada trapesium ya. Jadi Y dikurangi yang 130, sehingga Y-nya ketemu 50. Kemudian Z di sini kita lihat posisi Z ini adalah
berhadapan dengan 130 sehingga Z-nya ini adalah 70 derajat, atau bisa kita putar nanti menyerupai ini jadi Z-nya 70. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut: sisi sudut sudut sisi. Apabila ada gambar semacam ini, mengapa ABCD dikatakan kongruen dengan EDC? Kita lihat di sini. ABCD dan EDC. AC panjangnya sama dengan EC karena ada tanda sama panjang. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut ECD karena ini saling bertolak belakang. Kemudian panjang BC sama dengan panjang DC karena ada tanda sama panjang, sehingga memenuhi sisi, sudut, sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Dua segitiga di bawah ini sebangun. Nah, pernyataan yang kurang tepat adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Benar, karena ada kode sama panjang. Kemudian sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Ini juga benar karena sisi AC dengan sisi PR punya kode sama panjang. Benar. Kemudian sudut A sama dengan sudut P. Kita lihat sudut A dengan sudut P. Sudut A dibatasi oleh kode sisi ini dengan ini. Sudut P juga sisinya kodenya ini dan ini, berarti besarnya sama. Kemudian sudut A sama dengan sudut R. Ini jelas tidak sama karena ini A dibatasi oleh sisi punya kode ini sedangkan R tidak. Sehingga pernyataan yang kurang tepat adalah D. Perhatikan dua bangun di bawah ini. Yang tepat untuk menyatakan hubungan bangun di bawah ini adalah, kita lihat, dua bangun sebangun. Jelas tidak. Karena apa? Kode sudutnya tidak sama. Dua bangun kongruen. Jelas tidak. Karena apa? Karena ini jelas tidak sebangun, maka jelas tidak kongruen. Dua bangun tidak kongruen tetapi sebangun. Jelas tidak kongruen tetapi apakah sebangun? Karena kode sudutnya tidak sama antara bangun pertama dan kedua, jelas tidak sebangun. Sehingga yang ketiga ini jelas salah. Kemudian yang keempat, dua bangun tidak sebangun dan tidak kongruen. Jadi jawabannya adalah yang keempat, tidak sebangun dan tidak kongruen. Manakah pasangan bangun yang sebangun? Kita lihat gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, untuk gambar 1, ukuran foto 3x4 dan 6x8. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. 3/6 apakah sama dengan 4/8?
Nah, 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi kedua foto sebangun. Sekarang kita lihat gambar 2. Ukuran foto 3x2 dan 9x6. Apakah 3/9 sama dengan 2/6? Nah, ternyata 3/9 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Sehingga sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama. Jadi kedua foto sebangun. Kemudian gambar yang ketiga. Ukuran foto AB per EF sama dengan 12/8 sama dengan 3/2. Apakah sama dengan BC per FG? BC per FG sama dengan 8/6 sama dengan 4/3. Ternyata AB per EF tidak sama dengan BC per FG, sehingga sisi yang bersesuaian tidak mempunyai perbandingan yang sama. Jadi kedua gambar tidak sebangun. Nah, sekarang mencari besar sudut, panjang sisi, dan luas bangun. Kita akan memulai menentukan besar sudut. ABCD sebangun dengan GHIJ. Berarti besar sudutnya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Sekarang kita akan mengecek sudut. Besar sudut B sama dengan besar sudut G. Sehingga X-nya sama dengan 25. Besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat karena merupakan dua sudut yang berdekatan, sehingga 25 ditambah Y sama dengan 180. Y sama dengan 180 kurangi 25 sama dengan 155 derajat. Sudut H sama dengan sudut C, sehingga sudut Z sama dengan sudut Y sama dengan 155 derajat. Jadi X, Y, Z ketemu. Kemudian kita akan mencari panjang FI dan AB. FI dibandingkan AD sama dengan IH dibandingkan dengan DC, sehingga FI banding 16 sama dengan 15 banding 20. FI sama dengan 15 per 20 kali 16 sama dengan 3/4 kali 16 sama dengan 12 cm. Jadi FI 12 cm. Kemudian AB dibanding dengan FG sama dengan DC dibanding dengan IH, sehingga AB dibanding 20 sama dengan 20 dibanding 15, sehingga AB sama dengan 20/15 kali 20 sama dengan 4/3 kali 20 sama dengan 26,7. Sekarang mencari perbandingan luas ABCD dan FGHI. Kita menggunakan cara cepat saja. DC dibanding IH sama dengan 20 dibanding 15 sama dengan 4 dibanding 3. Sehingga luas ABCD dibanding dengan luas FGHI sama dengan
4 dikuadratkan dibanding 3 dikuadratkan sama dengan 16 dibanding 9. Nah, sekarang sebuah foto diletakkan pada selembar karton berukuran 60 cm x 50 cm seperti nampak pada gambar. Jika foto dan karton sebangun, lebar kertas karton di bawah foto sama dengan berapa? Berarti kita adalah mencari A. Nah, di sini panjang karton 60, lebar karton 50. Ukuran foto berarti panjang fotonya adalah 60 dikurangi 5 dikurangi lagi dengan 5 berarti panjangnya 50. Lebar foto berarti 50 dikurangi 3 dikurangi dengan A sama dengan 47 dikurangi A. Karena karton sebangun dengan foto, maka lebar foto per lebar karton sama dengan panjang foto dibagi panjang karton. Angkanya dimasukkan 47 min A per 50 sama dengan 50 per 60. Disilangkan menjadi 60 kali 47 min A sama dengan 50 kali 50. Sehingga, nah ini 820 dikurangi 60A sama dengan 2500. 60A sama dengan 2820 kurangi 2500. 60A sama dengan 320. A ketemu 5/1/3. Jadi lebar karton di bawah foto adalah 5/1/3 cm atau 5,3 cm. Perhatikan kedua segitiga di bawah ini sebangun. Panjang RQ adalah titik-titik. Nah, melihat sudut-sudutnya kedua segitiga sebangun, maka RQ dibandingkan dengan AC sama dengan PR dibandingkan dengan BA. Yang kita lihat adalah kode sudutnya. Angkanya dimasukkan RQ per 10 sama dengan 8 per 12. RQ sama dengan 8 per 12 kali 10. RQ sama dengan 2 per 3 kali 10. RQ sama dengan 62 per 3 cm. Nah, sekarang kita menentukan nilai X. Nah, kita lihat di sini segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Nah, sehingga kita bisa menggunakan cara cepat. 6/9 sama dengan 4 per 4 ditambah X. Karena apa? BC per DE sama dengan AB per AD. Angkanya masuk. Nah, disilangkan 6 kali 4 plus X sama dengan 4 kali 9. 24 plus 6X sama dengan 36. 6X sama dengan 12, X ketemu 2. Tentukan panjang QB dan DP. Nah, segitiga CPE sebangun dengan segitiga CQB, sehingga PE per QB sama dengan CE per BC. Dimasukkan 6 per QB sama dengan 10 per 10 ditambah 5. 6 per QB sama dengan 10 per 15. 10 QB sama dengan 90. QB sama dengan 10. Sama dengan 9 ya. QB sama dengan 9 cm.
sekarang kita akan mencari DP. DE per AB sama dengan CE per BC. Nah, sehingga angkanya kita masukkan DP plus 6 per AQ per QB sama dengan 10 per 10 plus 5. DP per 6 sama dengan 5 plus 9 sama dengan 10 per 15. DP plus 6 per 14 sama dengan 10 per 15. 15 DP ditambah disilangkan langsung 90 sama dengan 10 kali 14. 15 DP sama dengan 140 kurangi 90. DP sama dengan 50 dibagi 15 sama dengan 3, 1 per 3. Perhatikan gambar di samping. PQ sejajar dengan ST, panjang PQ-nya 8, panjang RQ-nya 6, RT 12, dan ST 10. Maka A-nya berapa? Nah, karena ada tanda sejajar, di sini PR kita beri segitiga ini, kita beri kode sudut. Sudut-sudut yang bersesuaian kita beri tanda dulu, yaitu sudut ini sudut R dengan sudut R, atas dan bawah sama. Karena ini ada tanda sejajar, sudut dalam berseberangan besarnya sama, dalam berseberangan besarnya sama. Yang bisa kita bandingkan sisi yang punya kode sudut yang sama. PR kodenya sama dengan RT, sehingga PR per RT sama dengan PQ, punya kode sudut sama dengan ST, berarti S. Nah, sehingga PR per RT sama dengan PQ per TS. Masukkan A per 12 sama dengan 8 per 10, sehingga A-nya ketemu 48 per 5 sama dengan 93 per 5 atau 9,6 cm. Hati-hati dengan soal ini. Gambarnya hampir sama, tetapi yang diketahui adalah sudut Q dan sudut T. Di sini PQ tidak sejajar ST. Nah, PQ-nya 8, RQ-nya 6. SR-nya 20 dan ST 10. Hitunglah nilai A. Nah, kita memulai dengan memberi kode sudut yang sama. Nah, karena ini bertolak belakang, ini sudah ada kode X di sini X, sehingga yang sini kita beri kode misalnya ini Y dan ini Y, karena apa? Bertolak belakang. Kemudian satu segitiga besarnya 180 derajat sudah punya kode X, Y, berarti ini kurangnya Z. Di sini juga gitu, ada kode X, oh ini Y, ini Z. Kemudian sisi yang bersesuaian kita bandingkan. TR per QR. Jadi TR punya kode sudut sama dengan kodenya QR sama dengan ST per PQ. Sehingga A per 6 sama dengan 10 per 8. A sama dengan 10 per 8 kali 6. Sehingga A ketemu 30 per 4 atau 7,5. Nah, hati-hati. Diketahui segitiga ABC dan ADE seperti nampak pada gambar. Hitunglah panjang A. Nah, untuk mengerjakan kita beri kode sudut.
ini punya kode sudut X dan X tetap kita masukkan ke gambar ini. Kemudian segitiga ABC kita beri kode dulu. Ini sudah ada X, A-nya kita beri kode Y, C-nya diberi kode Z. Nah, segitiga ADE X, Y berarti di sini kurangnya adalah Z. Sehingga kalau gambarnya ini kita pecah semacam ini, ABC kodenya X, Y, Z, kemudian ADE, hati-hati di sini AE adalah 5, kemudian AD adalah 7, kemudian kita bandingkan sisi yang bersesuaian. 7 plus A per 5 sama dengan 14/7, disilangkan menjadi 49 ditambah 7A sama dengan 70, 7A sama dengan 21, A sama dengan 3. Perhatikan gambar berikut. AB 8, AC 6 cm. Hitung panjang BD dan panjang AD. Nah, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Jadi AB kuadrat pendek kali panjang. Angkanya kita masukkan. 8 kuadrat sama dengan BD kali 10. Sehingga BD sama dengan 64 bagi 10, 6,4 cm. Kemudian untuk mencari AD, memang ada rumus AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Tetapi kita bisa menggunakan cara lain, menggunakan luas segitiga karena ini merupakan cara lebih cepat. Nah, luas ABCD sama dengan setengah kali BC kali AD bisa setengah kali AB kali AC, sehingga BC kali AD sama dengan AB kali AC. Angkanya kita masukkan 10 AD sama dengan 8 kali 6, AD sama dengan 8 kali 6 bagi 10 sama dengan 4,8. Diketahui jika AE dibanding AD sama dengan 2/5, hitunglah X. DC 10, EF-nya 6. Nah, kita menggunakan rumus penyilangan. EF sama dengan, hati-hati di sini, AE dibanding ED 2/5. Berarti AE diwakili 2, ED AE diwakili 2, ED diwakili 3. Sehingga hati-hati memasukkannya. EF sama dengan AE kali DC ditambah ED kali AB dibagi AE tambah ED. Angkanya kita masukkan, 16 sama dengan 2 kali 10 tambah 3 kali X dibagi 2 tambah 3. 16 sama dengan 20 plus 3X per 5 disilangkan menjadi 80 sama dengan 20 ditambah 3X, sehingga 3X sama dengan 20 kurangi 20, X ketemu 20. Nah, hati-hati hitung panjang TU apabila soalnya semacam ini. Nah, PT dibanding TR 3 dibanding 5. Berarti kita bisa langsung masuk. TU sama dengan 3 kali TU sama dengan 5 kali 16 dikurangi 3 kali 6
dibagi 3 ditambah 5 sama dengan 80 kurangi 18 dibagi 8 sehingga TU ketemu 7,75 cm. Nah, Andi ingin mengukur lebar sungai dengan bantuan pohon di seberang sungai. Untuk itu, Andi menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D seperti nampak pada gambar. Nah, berapakah lebar sungai? Kita misalkan lebar sungai adalah PA, sehingga segitiga PAB sebangun dengan segitiga BCD. PA per DC sama dengan AB per CB, sehingga PA per 8 sama dengan 10 per 6, PA sama dengan 10 per 6 kali 8, PA sama dengan 13,3. Jadi lebar sungai adalah 13,3 meter. Nah, seorang pengamat dari atas helikopter melihat 2 perahu layar di laut lepas sedang berlayar mencari ikan. Jarak pengamat ke perahu pertama adalah 17 km dan jarak pengamat ke perahu kedua 10 km. Jika ketinggian terbang helikopter 8 km, berapakah jarak kedua perahu tersebut? Nah, kita gambarkan, misalkan perahu itu adalah A dan B. Jadi ini adalah pesawat, pengamat melihat dari atas pesawat. Kemudian di sini adalah A dan B. Jarak pengamat ke perahu A 17 kilo, jarak pengamat ke perahu B 10 kilo. Kemudian ketinggian terbang adalah 8 kilo. Nah, kita menggunakan rumus Pythagoras. AQ kuadrat sama dengan AP kuadrat dikurangi PQ kuadrat, angkanya dimasukkan sehingga AQ kuadrat sama dengan 225, AQ sama dengan 15 cm. Karena jarak, kita mengambil yang positif saja. Kemudian untuk mencari QB kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangi PQ kuadrat, angkanya dimasukkan. QB kuadrat sama dengan 36, QB sama dengan akar 36 sama dengan 6 km. Sehingga AB sama dengan AQ ditambah BQ sama dengan 15 tambah 6 sama dengan 21 km. Nah, di sini ada peristiwa. Karena terlambat upacara, Dhani mendapat tugas menghitung tinggi tiang bendera. Jika tinggi Dhani 150 cm dan bayangan Dhani pada saat yang dan bayangan Dhani 3 meter. Pada saat yang sama, bayangan tinggi tiang adalah 7,5 meter. Berapa tinggi tiang bendera sesungguhnya? Kita buat sketsa gambarnya. Nah, sehingga akan terbentuk 2 segitiga yang sebangun. Jadi BC ini adalah Dhani berdiri di sini. Kemudian BC sejajar dengan DC. Tinggi Dhani adalah 1,5 meter. Tinggi tiang diumpamakan X. Bayangan Dhani 3 meter, bayangan tiang 7,5 meter. Sehingga segitiga ABC dan segitiga ADE adalah sebangun. Sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sehingga BC per DE sama dengan
AB per AD. Angkanya dimasukkan 1,5 per X sama dengan 3 per 7,5. Sehingga disilakan 3X sama dengan 1,5 kali 7,5. X sama dengan 1,5 dikali 7,5 dibagi 3. X sama dengan 7,5. 1,5 bagi 3 ini bisa sedang jadi 2. X sama dengan 3,75. Jadi tinggi tiang bendera adalah 3,75 meter atau 375 cm. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian.